Oke, bismillah, kita lanjutkan. Ini adalah video part kedua. Sebelumnya kita sudah sampai di soal KPK. Di sini ada soal cerita. Rani akan mengadakan acara ulang tahun yang akan dihadiri oleh teman-temannya. Ia mempersiapkan snack yaitu 16 wafer, 24 ciki, dan 40 susu. Snack tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama banyak. Paling banyak teman-temannya yang mendapatkan snack tersebut adalah, nah di sini sebenarnya ada kata kunci di mana kita bisa menganalisa apakah ini soal EPB atau KPK. Jika ada kata-kata paling banyak berarti ini adalah soal FPB. Jadi kalau soal FPB nanti ketika dibagi dan semua yang berhasil dibagi, kita lingkari pembaginya. Itu ya bedanya FPB dengan KPK. Oke, kita langsung kita buat tabelnya di sini. Oke. Ada 16, 24, dan 40. Nah, ingat ketika kita bisa membaginya, nanti dilingkari. Membagi semua bilangannya berarti nanti dilingkari. Kita mulai dari pembilang 2, pembagian 2. 16 dibagi 2, 8. 24 dibagi 2, 12. Dan 40 dibagi 2 itu 20. Karena semua bisa dibagi, kita lingkari. Lalu dibagi 2 lagi. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. Ini pun bisa dibagi semua, kita lingkari. Bagi 2 lagi. 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Ini juga bisa. Kita bagi 2. Karena sudah ada yang angka 1, sebenarnya kalau di FPB kita bisa akhiri. Karena sudah selesai nih, ya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis ulang aja. 5 pun sama, kita selesaikan sampai semua bilangannya menjadi angka 1, 3, 1, 1, 5, dan 5, 1. Nah, tetapi hanya yang dilingkari lah yang kita operasikan. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 sama dengan 8. Isinya yang D. Oke, selanjutnya. Oke, nah di sini ada soal cerita mengenai bagaimana kita mengurutkan sebuah pecahan, entah dari yang terbesar atau yang terkecil. Kita baca dulu. Biasanya nggak pakai soal cerita tentang pecahan nih, tapi di sini disajikannya mengenai soal cerita, nggak apa-apa. Tapi intinya sama, kita disuruh ngurutin nih dari yang terbesar sampai yang terkecil atau sebaliknya gitu ya. Pak Rahmat memiliki sebidang tanah, sebidang sawah yang ditanami padi, jagung, tebu, sawi, dan kol. Padi ada 5/8 bagian. Jadi kita tulis dulu semua pecahan yang ada di dalam soal. Walaupun pecahan-pecahannya ini berbeda bentuk. Ada yang pecahan biasa, pecahan desimal, persen, dan yang lainnya. Kita tulis dulu aja. Nanti baru kita samakan untuk mencari tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Gitu ya. 5 lalu 0,85, lalu 79%, lalu 0,9. Hanya 4 pecahan ya. 1, 2, 3, 4. Oh 5. 5/8 sudah, 0,85 sudah, 79% sudah. Oh 3/8, 3/9 harusnya. Tadi dulu. Apa hapus dulu. 3/9.
dan 0,9. Nah, ini makan dulu nih biar tahu kitanya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu kan. Oke, kita mulai dari bilangan biasa yang pertama. 5/8 itu kita rubah, boleh rubahnya ke persen, boleh rubahnya ke desimal. Nah, syaratnya kalau Bapak sih ketika kamu mau rubah ke persen, pecahan biasanya harus bisa dirubah menjadi ke per 100. Karena di sini per 8 dan per 9 rubahnya ke desimal aja biar lebih mudah ya. Jadi 5/8 itu 5 dibagi 8. 0,56 ya. 8 kali 2 40 5 40 0,625. Kalau yang ini sama aja nih, kalau ini mah karena udah menjadi bilangan pecahan desimal. Lalu 79% itu berarti kan 0,79 karena per 100. Kalau per 100 berarti komanya di belakang koma ada 2 angka. Lalu 3/9. Hapus dulu itu hitungannya. 3/9 itu kita hitung dulu. 3/9 sama aja 3 dibagi 9 0,3 ya. Berarti 27 30 lagi. Oh, ini berarti 3,33 terus nih. Nah, 27 terus gitu kan tuh. Nah, cukup 3 angka aja. 0,3. Nah, kalau ini juga udah sama ya. 0,9. Tambahin aja nolnya 2 biar sama, di belakang angka ada 3. Nah, tambahin nolnya biar sama, semuanya 3 angka. Nah, dari sini mana yang paling tadi dia apa nih? Urutan bagian sawah Pak Rahmat yang ditambah dari yang terkecil, berarti kita cari yang terkecil. Yang terkecil itu 0,33. Ini yang pertama. Lalu yang kedua 0,25 berarti yang ini. Yang ketiga ini tuh. Yang keempat ini. Nah, tinggal kita cari 3/9 dulu, berarti yang A salah, yang C salah. 3/9 lalu 5/8. Nah, sama 5/8, 5/8. Yang ketiga 79%. Nah, ini berarti 79% yang B isinya. Itu ya caranya ya. Jadi harus disamakan dulu agar kita bisa lebih mudah melihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, saran Bapak sih dirubahnya ke desimal biar lebih mudah melihatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya mengenai tahun lalu panitia Masjid Al-Azhar memotong 40 ekor hewan kurban. Sebanyak 15% hewan kurban adalah sapi. Berarti sapi sama dengan 5. Lalu sisanya domba. Oke, domba. Domba ini sisanya kalau ada persen berarti bisa hitungannya sampai 100. Sisanya berapa? 100 dikurang 15 berarti 70. Oh, bukan 75 ya, 85 ya. Maaf. 85. Maklum ya. Rekamnya udah hampir jam 11. Jadi udah mulai gagal fokus. Berarti domba ini 85% karena sapinya 15%. Gitu, ingat kalau persen itu patokannya angkanya 100/100. Jadi biar lebih mudah.
Pertanyaannya jumlah domba yang dipotong. Nah, totalnya 40. Berarti yang domba aja nih yang kita hitung. 85% ya. Dikali 40. Itu ya. Nih kita bisa coret nih. Coret. Tuh. 85 kali 4. Di atas saja. 85 dikali 4. Nanti sisanya dibagi 10. 20. 4 kali 8. 32, 34. Sama dengan 34 dibagi 10. Ini totalnya hilang. Berarti sisa 30. Nah, ada 34. Oke. Ada ya? 34. Kita lanjutkan. Perbandingan uang Amir dan Ahmad adalah 2/3. Berarti AM itu Amir. Nggak kelihatan. AM itu Amir. AH itu Ahmad. Nah, Amir per Ahmad itu 2/3 atau 2/3 gitu ya. Jika jumlah uang mereka 2 juta, selisih uang mereka berarti caranya si Amir ditambah Ahmad untuk jumlah keseluruhan. Kita cari dulu nih yang Amir. Ya. Berarti di mana ya? Di sini deh. Karena si Amir kan 2 nih. Per jumlahnya 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dikali 2 juta jumlah keseluruhan. Nah, sama dengan 2/5. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, sisanya 400. 2 kali 400 sama dengan 800. Lalu Ahmad. Nah, sama seperti tadi, tapi Ahmad kan 3 nih. Kalian tulisnya 3 di atas. Per 2 tambah 3 karena jumlah dari si Amir dan Ahmad. Dikali 2 juta juga sama. Karena jumlah uang mereka berdua itu 2 juta. 3/5 dikali 2 juta. Nah, sama 2 jutanya coret, sisanya 400. 3 kali 400 sama dengan 1.200.000. Nah, pertanyaannya selisih. Yang namanya selisih berarti selisih punya Amir nih, uang Amir dikurang Ahmad atau sebaliknya. Berarti 1.200.000 dikurang 800 gitu kan. 1.200.000 dikurang 800 ya 400. Oke. Untuk soal berikutnya, Bapak akan lanjutkan di part berikutnya. Jadi nanti disimak ya. Jangan kemana-mana. Bapak akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.